Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Claudia. I'm from class 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang semantic file data collection project, yaitu UTS bersama Mem Nana. Di sini saya akan menjelaskan seluruh kategori, 10 kategori yang saya pilih step by step. Oke. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang deksis. Deksis adalah kajian semantik yang membahas kata-kata yang maknanya bergantung pada konteks tutur, seperti siapa yang berbicara, di mana, dan kapan. Artinya, tanpa konteks, makna kata deksis menjadi tidak jelas atau ambigu, gitu. Ada tiga kategori deksis. Yang pertama deksis spesial, deksis temporal, dan deksis person. Pertama, dari data saya itu deksis spesial, yaitu tempat. Deksis spesial itu jenis deksis yang berkaitan dengan lokasi atau tempat. Kata-kata seperti di sini, di sana, ke situ termasuk dalam jenis spesial deksis. Nah, kalau di data aku ini, aku taruh baju kamu di sini. Konteksnya kan mahasiswa A ingin mengembalikan baju kepada temannya di kos Villa Pesona Panam. Nah, kata di sini disebut deksis karena maknanya tidak tetap. Maknanya hanya bisa dipahami jika pendengar mengetahui posisi penutur saat berbicara. Nah, dalam data ini, kata di sini termasuk spesial deksis. Namun, lokasi yang dimaksud tidak dijelaskan secara spesifik. Karena penerimaan pesan tidak berada di tempat yang sama, maka pusat deksisnya tidak jelas. Hal ini menyebabkan kemungkinan ada kesalahpahaman karena pendengar tidak tahu secara pasti di mana baju tersebut diletakkan. Menurut SAED, kondisi ini disebut deksis under specification, yaitu penggunaan deksis tanpa informasi konteks yang cukup gitu. Jadi harusnya perbaikan gitu. Aku taruh baju kamu di atas kasur ya. Nah, gitu. Yang kedua ada deksis temporal. Deksis temporal ini adalah deksis yang berkaitan dengan waktu. Kata seperti sekarang, besok, kemarin, temporal itu termasuk temporal deksis. Nah, kalau di data saya itu kan besok kamu pakai topi. Konteksnya kan percakapan mahasiswa kan di atas blok FF. Kata besok tidak memiliki makna yang pasti gitu. Maknanya selalu bergantung pada kapan kalimat tersebut diucapkan. Dalam data ini, kata besok merupakan temporal deksis. Namun penutur tidak menjelaskan besok yang maksudnya di hari apa gitu. Akibatnya pendengar bisa bingung karena tidak tahu apakah besok itu hari Senin, Selasa, atau hari lainnya. Ketidakjelasan ini terjadi karena pusat waktu dalam deksis tidak ditentukan secara eksplisit. Kalau menurut SAED, tanpa penentuan waktu yang jelas, deksis temporal berpotensi menimbulkan miscommunication. Nah, harusnya dijelaskan, mu besok hari Selasa pakai topi. Nah, seperti itu. Nah, jelas ada deksis person. Nah, deksis person ini tentang yang berkaitan dengan partisipan dalam percakapannya. Seperti contohnya tuh aku, kamu, dia. Nah, di data aku itu, aku beli makan untuknya. Nya itu bisa dia gitu. Katanya atau dia merupakan kata ganti orang ketiga. Maknanya tidak menunjukkan identitas tertentu tanpa konteks tambahan. Dalam kalimat ini, kata dia termasuk deksis person. Namun, identitas orang yang dimaksud tidak disebutkan secara jelas. Pendengar hanya bisa menebak siapa dia berdasarkan konteks situasi. Kalau menurut SAED, deksis person sangat bergantung pada peran partisipan dalam tuturan. Jika identitas tidak diperjelas, maka makna itu bisa menjadi tidak pasti. Harusnya aku mau beli makan untuknya. Bisa jadi harusnya itu perbaikannya itu aku mau beli makan untuk Suci, untuk Laila begitu. Kalau kesimpulan dari deksis itu, dari ketiga data tersebut dapat disimpulkan bahwa deksis sangat bergantung pada konteks. Jika konteks, tempat, waktu, atau orang tidak dijelaskan secara jelas, maka makna deksis dapat menjadi ambigu atau miscommunication. Oleh karena itu, pengguna deksis perlu disertai informasi tambahan agar komunikasi berjalan secara efektif dan berjalan dengan lancar, supaya tidak ada miscommunication. Oke, yang kedua ada lexical relations.
di lexical relationship ini ada polisemi, antonimi, dan sinonimi, ada hononimi gitu. Pertama aku jelaskan dari kategori polisemi. Di polisemi aku mendapatkan data dari tulisan caption toko yang diunggah di media sosial, yaitu cuci gudang besar-besaran. Nah, konteksnya itu iklan penjualan akhir tahun. Dari teori dalam lexical semantics, Saede menjelaskan bahwa polisemi adalah satu kata yang memiliki beberapa makna yang berhubungan nih. Contohnya kan hit kepala manusia, kepala organisasi, kalau break cerah, cerdas gitu. Polisemi berbeda dengan homonimi karena makna-makna masih saling berhubungan secara konseptual gitu. Kalau di lexical ambiguity jadi muncul lexical ambiguity ketika suatu kata dapat ditafsirkan lebih dari satu makna dalam konteks. Secara analisis nih, kata cuci dalam bahasa Indonesia memiliki minimal dua makna. Pertama ada membersihkan dengan air, itu literal. Yang kedua menghabiskan stok barang. Dari kata caption tadi kan, figuratif, idiomatik, bahasa pasar. Dalam iklan tersebut, pembaca yang tidak familiar dengan idiom mungkin menafsirkan makna literal, membersihkan gudang. Yang tidak paham idiom, sehingga muncul lexical ambiguity. Nah, kalau secara teori ini termasuk polysemy extension. Makna figuratif berkembang dari makna literal menjadi asosiasi konseptual, membersihkan atau mengosongkan gudang. Dampaknya itu bisa menyesatkan pembeli baru. Terus bisa membutuhkan konteks toko atau iklan untuk memperjelas. Harusnya tambahkan penjelasan di situ, diskon besar-besaran, penghabisan stok akhir tahun. Oke, next yang kedua ada kategori antonimi. Di sini saya mengambil kata-kata dari unggahan media sosial di motivasional. Di situ ada kata kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, ini kan kategori semantik autonimi gitu. Gagal, sukses gitu. Saya menyatakan bahwa antonimi adalah hubungan makna yang saling berlawanan. Jenis antonim nih, kayak gradable, hot call, alive date, buy sell. Jadi kalau dianalisa, kata kegagalan dan kesuksesan membentuk hubungan antonimi konseptual karena keduanya mempresentasikan dua kutub evaluasi yang berlawanan dalam pencapaian hidup. Namun dalam kalimat tersebut oposisi makna tidak digunakan secara literat, melainkan secara retoris dan metaforis, di mana kegagalan diinterpretasikan sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Dengan demikian, pertentangan makna justru dipadukan untuk membangun motivasi. Dampaknya di sini memberikan efek persuasif dan menguatkan pesan motivasi. Kalau dibilang apa yang harus diperbaiki, sebenarnya tidak diperlukan perubahan dalam bentuk bahasa karena penggunaan antonimi secara retoris dan itu sudah efektif. Namun untuk menghindari pemaknaan terlalu absolut, konteks motivasional dapat diperjelas misalnya dengan menambahkan keterangan proses. Contohnya nih, kegagalan hari ini adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang tertunda gitu. Next, yang terakhir ada kategori dari sinonimi. Di sini saya mengambil kata dari kalimat dosen yang tentang project. Di situ tertulis kumpulkan tepat waktu sesuai arahan dosen. Dalam kajian leksikal semantik, Saede menjelaskan bahwa sinonimi merupakan hubungan makna antara dua leksem yang memiliki arti sangat mirip meskipun tidak selalu sepenuhnya identik dalam semua konteks. Contoh sinonim dalam bahasa Inggris antara lain big, large, begin, start. Pilihan sinonim sering dipengaruhi oleh tingkat formalitas dalam konteks penggunaan. Kalau dianalisis tadi, kata diserahkan dalam kalimat tersebut dapat digantikan dengan dikumpulkan tanpa mengubah makna inti, yaitu tindakan menyerahkan tugas kepada pihak yang berwenang atau dosennya. Perbedaan keduanya terletak pada nuansa makna. Diserahkan cenderung lebih formal dan administratif, sedangkan dikumpulkan lebih umum dan digunakan dalam komunikasi akademik sehari-hari. Dampak semantiknya itu apa? Memberikan fleksibilitas pilihan diksi, menyesuaikan gaya bahasa dengan konteks akademik, menjaga kejelasan instruksi tanpa perubahan makna. Harusnya di situ untuk meningkatkan kejelasan dan menghindari ambiguitas, objek kalimat sebaiknya disebutkan secara eksplisit. Kumpulkan tugas tepat waktu sesuai arahan dosen gitu.
Oke, selanjutnya ada ambiguity. Nah, saya akan menjelaskan tentang ambiguity atau ambiguitas dalam semantik. Ambiguity itu terjadi ketika satu kata atau satu kalimat dapat ditafsirkan lebih dari satu makna. Ambiguitas ini biasanya muncul karena bentuk bahasa yang singkat, tetapi konteksnya tidak jelas. Nah, di contoh pertama saya itu ada di lexical ambiguity. Lexical ambiguity itu ambiguitas yang muncul karena satu kata atau frasa memiliki lebih dari satu makna. Kalau dari data saya ambil dari judul berita di mana kalimat tersebut dituduh maling, pria tewas ditembak polisi. Kata dituduh menunjukkan bahwa status seseorang belum tentu bersalah. Artinya secara hukum tuduhan belum sama dengan bukti. Judul berita ini mengandung lexical ambiguity karena belum jelas. Pembaca bisa menafsirkan bahwa pria tersebut benar-benar maling, tapi padahal kata dituduh menunjukkan bahwa statusnya masih dugaan. Ambiguitas muncul karena tidak ada penjelasan apakah tuduhan tersebut sudah terbukti atau belum. Menurut Saed, lexical ambiguity sering digunakan dalam judul berita untuk menarik perhatian pembaca. Namun, hal ini bisa menggiring opini publik dalam menimbulkan bias terhadap korban gitu. Harusnya tertulis di situ polisi tembak pria terduga pencurian, korban meninggal dunia, atau pria yang diduga mencuri tewas ditembak polisi saat penangkapan. Nah, yang contoh kedua ada structural ambiguity. Kalau structural ambiguity ini terjadi karena susunan kalimat memungkinkan lebih dari satu penafsiran. Kalau di data saya itu kan kalimat chat. Iya, besok pagi aku mau datang lebih pagi biar bisa main dulu sama teman-teman. Nah, konsep di sini kan ambiguitas muncul karena klausa tujuan tidak jelas melekat ke bagian mana. Kalimat ini bisa diartikan secara bahwa datang lebih pagi untuk bermain atau datang ke sekolah secara umum untuk bermain. Karena struktur kalimat tidak tegas, maksud penutur menjadi ambigu. Harusnya tertulis di situ untuk menghilangkan ambiguitas, hubungan tujuan harus diperjelas. Seperti gini kalimatnya. Iya, aku mau datang lebih pagi besok pagi supaya bisa main dulu dengan teman-teman sebelum memulai pelajaran. Terus contoh satu lagi adalah structural ambiguity juga. Nah, saya ambil ini ambiguity kan sering terjadi pada judul informasi resmi. Saya ambil di judul unggahan artikel di mana tertulis di situ UGM bagi sarapan dan susu gratis untuk mahasiswa selama ujian akhir semester. Nah, ambiguitas muncul karena koordinasi dan keterangan waktu. Pembaca bisa menafsirkan bahwa hanya salah satu yang gratis selama UAS atau keduanya gratis selama UAS gitu. Yang pertama bisa ditafsirkan salah satu gratis selama UAS atau selama UAS itu digratiskan. Nah, harusnya struktur kalimat perlu disusun ulang agar makna bisa lebih jelas. Misalnya perbaikannya seperti ini. Selama ujian akhir semester, UGM membagikan sarapan dan susu gratis kepada mahasiswa, atau UGM membagikan sarapan gratis dan susu gratis bagi mahasiswa selama UAS. Jadi kesimpulannya ambiguitas ini dapat dikurangi dengan memperjelas pilihan kata atau struktur kalimat. Perbaikan bahasa penting agar informasi tidak menimbulkan salah paham. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metafor atau konseptual metafor. Metafor ini kan digunakan ketika suatu konsep abstrak dijelaskan melalui konsep lain yang lebih konkret. Dalam konteks media sosial, metafora sering dipakai untuk menyampaikan pesan motivasi agar lebih mudah dipahami dan terasa emosional. Nah, dari contoh saya yang pertama, saya ambil dari kutipan, yang tidak ditakdirkan akan menemukan cara untuk hilang, yang ditakdirkan akan menemukan cara untuk datang. Di situ kutipan data yang saya ambil dari unggahan motivasi di grup WhatsApp UH. Nah, teori Saed menurut Saed, metafor terjadi ketika suatu konsep dipahami melalui konsep lain yang lebih konkret. Dalam konseptual metafor, hal-hal abstrak seperti takdir sering dipahami melalui konsep fisik seperti gerak atau perjalanan. Nah, kata hilang dan datang pada kutipan ini digunakan secara literal. Secara konseptual, datang dimaknai sebagai sesuatu yang terwujud atau terjadi, sedangkan hilang dimaknai sebagai sesuatu yang tidak terjadi atau tidak ditakdirkan. Ini menunjukkan adanya konseptual metafor bahwa takdir dipahami sebagai pergerakan, seperti sesuatu yang bisa datang atau pergi.
Dampaknya, penggunaan metafora ini membuat konsep takdir yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami dan terasa lebih emosional bagi pembaca. Jika ingin disampaikan secara literal tanpa metafora, kalimat ini bisa diperbaiki menjadi sesuatu yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi, sedangkan sesuatu yang ditakdirkan akan terwujud. Nah, kalau dari contoh saya yang kedua, data saya itu saya ambil dari kutipan caption Instagram motivasi. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertahan. Menurut saya, konsep abstrak seperti kehidupan sering dijelaskan melalui konsep fisik seperti kekuatan, kecepatan, atau ketahanan. Nah, kata cepat dan kuat bertahan itu tidak digunakan secara literal. Kecepatan ini di sini tidak termasuk gerak fisik, melainkan pencapaian hidup. Sedangkan kuat bertahan dimaknai sebagai kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Ini menunjukkan konsep metafor bahwa hidup dipahami sebagai perjuangan fisik gitu. Nah, dampak dari metafora ini membuat pesan motivasi terasa lebih kuat dan inspiratif. Jika dibuat tanpa metafora, kalimat ini bisa diperjelas menjadi hidup tidak hanya bergantung pada kecepatan mencapai tujuan, tetapi pada kemampuan bertahan untuk menghadapi kesulitan. Nah, contoh saya yang ketiga adalah kutipan caption artikel motivasi, yaitu tenang, semua akan menemukan jalannya masing-masing. Nah, Saede menjelaskan bahwa konsep abstrak seperti masa depan sering dipahami melalui metafora perjalanan dan arah. Frasa menemukan jalannya untuk merujuk pada jalan secara fisik. Makna yang dimaksud adalah setiap orang akan menemukan solusi untuk arah hidupnya. Ini menunjukkan konseptual metafora bahwa kehidupan dipahami sebagai perjalanan. Nah, metafora ini memberi rasa tenang dan harapan kepada pembaca. Kalau dari dampak semantiknya, kalau diubah menjadi makna literal, kalimatnya bisa menjadi tenang. Setiap orang akan menemukan solusi dari arah hidupnya. Dari ketiga data tersebut dapat disimpulkan bahwa konseptual metafora membantu menjelaskan konsep abstrak melalui pengalaman konkret. Penggunaan metafora ini membuat pesan motivasi lebih hidup, emosional, dan mudah dipahami.